Cerita dimulai dengan menampilkan sekolah menengah di pedesaan. Saat para siswa sedang duduk di kelas, guru masuk dan sebelum memulai pelajaran, dia bertanya kepada mereka tentang impian yang ingin mereka capai. Satu persatu siswa mulai menjawab. Ada yang ingin menjadi sopir, ada juga yang ingin menjadi seorang biksu. Beberapa ingin menjadi pelukis dan beberapa lainnya ingin menjadi ibu rumah tangga. Sampai saat itu, tidak ada di antara mereka yang memiliki ambisi besar. Ketika giliran Kiat, dia mengatakan kepada guru bahwa impiannya adalah pergi ke Bangkok untuk mencari cinta, lalu menikah dan membangun keluarga baru. Kiat bahkan mengejek bahwa di desa Kanal Kelinci ini tidak ada gadis yang dia cari. Begitu dia selesai bicara, semua orang menertawakannya. Bahkan guru pun ikut tertawa karena, seperti yang dia katakan, mereka tinggal di desa kecil yang bahkan tidak ada di peta dan terkenal karena tidak ada yang pernah pergi dari sini, dan sukses guru mengabaikannya dan melanjutkan makan. Namun, temannya Chai tampak tidak senang. Dia berkata bahwa tidak ada yang memalukan dari sebuah mimpi, tapi menyerah tanpa berusaha adalah hal yang memalukan. Daripada mengejek, lebih baik saling mendukung. Di tengah suasana yang tegang, guru dengan lembut berkata, jika mereka ingin membuktikan apa yang mereka katakan benar, maka lakukan saja. Jangan menunggu apapun. Jadilah contoh yang baik untuk desa Kanal Kelinci. Hapus kepercayaan lama itu. Dan meskipun ada banyak kesulitan, berusahalah sekuat tenaga. Setelah jam pelajaran selesai, sekelompok siswa duduk bersama dan berbicara. Mereka tampaknya kecewa dengan apa yang dikatakan guru dan siswa lain, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk mewujudkan impian mereka untuk membuktikan kepada semua orang. Saat itu, Boy berbicara bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah karena nyata, sedangkan tahayul tidak. Tapi tahayul membawa keyakinan yang kuat. Dia menyarankan temannya untuk mencoba sekali saja menggunakan keyakinan itu. Setelah itu, Boy berbalik dan menunjuk ke patung kelinci emas, lalu berkata, jika mereka bisa melempar karangan bunga tepat ke telinganya, maka kesuksesan di masa depan sangat mungkin terjadi. Chai menjadi orang pertama yang mencoba. Dia melempar karangan bunga dan tepat mengenai telinga kelinci. Selanjutnya adalah Kiat, teman yang paling tidak percaya diri, yaitu Mo. Dan Boy juga berhasil melempar tepat sasaran keempat dari mereka terkejut dan merapatkan tangan. Memang benar urusan spiritual tidak bisa dianggap remeh. Tanda tentang impian tanah harapan Bangkok telah terbuka untuk keempat pemuda itu malam harinya. Keempat pemuda itu mendaftar ke sebuah sekolah terkenal. Mereka sepakat untuk belajar dan bertemu di sana. Hari-hari berlalu, mereka belajar siang dan malam untuk mendapatkan nilai tinggi dalam ujian. Hari ujian pun tiba. Mereka takut, tetapi saling menyemangati dan masuk ke ruang ujian. Mereka mulai percaya diri mengerjakan soal-soal, saling menenangkan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Seminggu kemudian, keempat pemuda berkumpul di rumah Kiat. Mereka sangat ingin tahu hasilnya, tetapi komputer terus-menerus gagal mengakses situs informasi. Ayah Kiat marah dan menyalahkan jaringan internet. Dia bahkan berkata jika anaknya tidak lulus, dia akan menelepon dan memarahi operator internet. Kedengarannya tidak masuk akal. Namun, di tengah semua orang yang gelisah, ayahnya tampak sangat meyakinkan. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Chai memeriksa hasil di ponselnya dan terkejut mengumumkan bahwa keempat dari mereka lulus dengan nilai sangat tinggi. Semua orang bersorak gembira. Akhirnya, para pemuda ini telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Setelah itu, nenek Boy mengumpulkan mereka untuk melakukan upacara perpisahan dan mengucapkan mantra. Sesaat kemudian, nenek mendoakan mereka agar sukses dan tidak lupa menambahkan bahwa arwah leluhur telah mengirim pesan kepada mereka berempat. Jika tidak sukses, jangan kembali ke desa ini lagi. Mendengar itu, keempat pemuda itu langsung pucat. Mereka semua ketakutan dengan kata-kata nenek. Malamnya, mereka berlari ke tepi sungai, di mana masing-masing mengucapkan impian mereka dengan lantang. Masuk universitas dan bertunangan. Mereka sangat bersemangat bahwa tujuan itu akan segera tercapai. Keesokan harinya, hari keberangkatan tiba dan mereka pergi.
Penduduk desa mengantar keempat pemuda itu. Mereka adalah siswa ajaib, pahlawan di hati semua orang saat ini. Semuanya tampak normal. Ada kendaraan yang membawa mereka ke tempat asing. Mereka tiba di kota dan sampai di sekolah baru dengan perasaan senang dan antusias. Tiba-tiba, saat membayar taksi, mereka menyadari sopir taksi itu tampak cemas dan memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Ketika mereka menginjakkan kaki di sekolah, nama sekolah itu membuat keempat pemuda merasa ada yang aneh. Dan ketika mereka melakukan daftar ulang, semuanya menjadi jelas. Ternyata saat mendaftar, salah satu tombol keyboard tiba-tiba lepas. Akibatnya, mereka salah mendaftar ke sekolah lain dan akhirnya berada di tempat yang mengerikan ini. Ternyata ini adalah sekolah teknik yang penuh kekerasan, terkenal dengan geng-geng berbahaya dan tempat berkumpulnya para lelaki yang suka berkelahi. Sistem di sini adalah memukul atau dipukul, artinya yang kuat menguasai sekolah, sedangkan yang lemah tidak punya tempat dan akan dibuli. Kali ini, sangat mungkin mereka akan menderita di sini. Harapan yang tadinya berwarna merah muda berubah menjadi hitam pekat. Para pembuli memukuli siswa lain, baik untuk menyambut mereka atau untuk memukuli mereka, tapi satu hal yang pasti, mereka datang untuk memukuli mereka. Saat ini, para pahlawan dari Desa Kanal Kelinci ketakutan dan melarikan diri dari senior. Mereka terus berlari sampai bersembunyi di sebuah ruangan. Chai membuka internet dan mencoba memindahkan mereka ke sekolah lain. Tapi semua situs terkait diblokir, dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Teman-temannya menyarankan mereka kembali ke desa. Mereka teringat apa yang dikatakan sekolah dan para siswa, dan takut akan diejek dan disebut pecundang Chai menyemangati mereka bahwa mungkin ini adalah tantangan penting yang harus mereka lalui sampai sukses dan meraih impian mereka. Maka, keempat pemuda itu memutuskan, mulai sekarang mereka akan saling menjaga untuk melindungi satu sama lain dari para pembuli. Keesokan harinya, mereka mengenakan seragam dan pergi ke sekolah. Mereka berjalan berdekatan agar jika terjadi sesuatu, mereka bisa saling membantu dan melindungi. Tapi mereka terkejut melihat semua siswa sedang berkelahi. Lingkungan sekolah telah berubah menjadi medan perang para pembuli. Keempat pemuda itu berusaha melarikan diri, tapi terjebak di antara dua kelas. Kedua belah pihak menghadang mereka. Tentu saja mereka terseret ke dalam perkelahian. Ada yang dipukul di perut, ada yang dipukul dengan batu bata. Dalam situasi ini, satu-satunya cara adalah pura-pura pingsan. Tidak ada cara lain. Setelah perkelahian selesai, mereka melarikan diri dan melihat seorang guru. Mereka menjelaskan apa yang terjadi, tetapi guru ini juga aneh. Dia tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Dia bilang itu hal yang normal dan meminta mereka masuk kelas. Mereka menuruti guru dan mencoba berteman baru untuk membantu dalam perkelahian. Tapi mereka juga agak takut dengan penampilan siswa lain dan tahu bahwa semuanya adalah pembuli. Dalam perkembangan lain, keempat pemuda ini memutuskan untuk mendekati sekelompok gadis, berpikir bahwa para gadis pasti lebih baik. Lalu Kiat mendekat dengan penuh percaya diri untuk berbicara dengan mereka karena merasa dirinya tampan. Tapi dia tidak menyangka bahwa para gadis itu lebih berbahaya dari para lelaki. Seorang gadis dengan suara tajam berdiri, seolah menantang. Melihat situasi itu, Kiat kembali memainkan trik lama pura-pura pingsan lalu kabur. Sebelum pergi, keempat pemuda itu bahkan dipalak 200 baht. Anggap saja itu sebagai pengganti. Kalau terus di sini mungkin nyawa pun tidak selamat. Selanjutnya mereka pergi ke kantin sekolah untuk membeli makanan dan duduk di meja kosong. Namun, mereka menyadari semua siswa menatap mereka tanpa henti. Tidak ada yang tahu alasannya sampai seorang siswa nakal bernama Api datang dan berkata bahwa tempat itu milik ketua geng paling terkenal dan juga yang terkuat di sekolah. Jika dia melihat mereka di sana, dia akan memukuli mereka. Jika ingin merebut tempat itu, mereka harus mengalahkannya. Jika berhasil, mereka akan menjadi pemimpin. Mendengar itu, mereka semua ketakutan dan segera bersembunyi di bawah meja. Tak lama kemudian, ketua geng masuk, melihat mereka lalu berkata dengan dingin bahwa dia akan menghitung. Jika mereka berdiri di depannya dengan sopan, dia akan memaafkan kali ini, karena dia baru saja menang taruhan. Tapi jika mereka merebut tempatnya lagi, dia akan membuat mereka menyesal.
Para pahlawan buru-buru meminta maaf dengan suara gemetar, memohon ampun. Setelah itu mereka lari dari kantin dan duduk di halaman. Mereka lapar dan tidak tahu harus berbuat apa karena takut masuk kantin lagi. Untungnya Mo membawa makanan dari desa. Dia hampir menangis karena rindu ibu, lalu membagikan makanan itu dan mereka makan dengan bahagia. Setelah itu mereka masuk kelas, tapi tiba-tiba semuanya merasa sakit perut. Keempat pemuda itu sadar bahwa makanannya sudah basi. Tidak bisa menahan lagi, mereka semua lari ke toilet. Tapi sayangnya toilet penuh, sehingga masing-masing harus mencari cara lain. Satu masuk toilet perempuan, satu lagi ke belakang pohon. Chai terus mencari tempat sampai dia masuk ke toilet ketua geng tanpa sadar. Karena dia sedang buang air, ketua geng datang dan marah melihatnya. Dia memutuskan untuk memukuli Chai agar menyesal. Chai ketakutan menutup mata, tiba-tiba seseorang muncul dan mengalahkan ketua geng di tempat lalu pergi. Chai berterima kasih pada orang itu. Tapi saat sadar itu adalah seorang gadis cantik. Dia mencoba berbicara untuk mengetahui namanya, tapi gadis itu segera pergi. Dia buru-buru mengejar. Para siswa lain datang dan melihat ketua geng tergeletak di lantai. Mereka mengira Chai yang mengalahkannya. Mereka terkejut dan memutuskan mengangkat Chai sebagai ketua baru sekolah. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apa-apa, tapi mereka tidak memberinya kesempatan. Mereka terus menyemangati dan meneriakkan namanya, Chai pulang, dan menghabiskan malam memikirkan gadis yang telah menyelamatkannya sampai dia bermimpi tentangnya. Keesokan harinya, Chai duduk bersama teman-temannya dan menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Dia berkata bahwa dia sangat takut pada ketua geng karena pasti akan membalas dendam. Mereka mencoba menenangkannya, tapi akhirnya berkata jujur. Mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Sebenarnya mereka senang berteman dengan Chai, tapi saat ini tidak bisa membantu selain mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu mereka diam-diam memberikan makanan mereka pada Chai, berharap dia punya tenaga untuk menghadapi pukulan yang akan datang. Tapi tiba-tiba Boy punya ide. Dia menyamar Chai dengan mengubah gaya rambut dan memberinya kacamata. Keesokan harinya, Chai percaya diri pergi ke sekolah. Tapi dia berubah pikiran. Merasa perubahan penampilan kecil ini pasti tidak akan menipu siapapun. Namun, ketiga temannya berusaha menenangkan Chai. Boy bahkan memberinya kain merah dan berkata bahwa hari ini warna keberuntungan adalah merah. Itu berarti kain ini akan melindunginya hari ini. Tapi semua orang langsung mengenali Chai dan menyambutnya. Mereka membawanya ke kantin dan mengajaknya duduk di meja ketua geng karena mereka ingat Chai yang mengalahkan pemimpin lama api berbicara dengannya dan mengungkapkan bahwa ketua geng lama sekarang terlalu takut untuk kembali ke sekolah setelah apa yang terjadi. Dia memperingatkan Chai untuk selalu siap karena siapa saja bisa menantangnya untuk merebut gelar pemimpin. Chai sangat takut dan ingin mengaku bahwa dia hanya orang lemah yang tidak bisa apa-apa. Tapi melihat tatapan kagum para siswa, dia sadar bahwa mereka semua menghormatinya karena mengira dia kuat. Ini membuatnya senang dan dia memutuskan untuk merahasiakannya. Tiba-tiba Chai melihat gadis yang menyelamatkannya sedang duduk di kantin. Dia mencoba berbicara dengannya, tapi gadis itu menghilang. Setelah itu dia dan teman-temannya masuk kelas. Para pembuli masuk, mereka ingin berkelahi dengannya. Dia takut dan pura-pura sibuk. Tapi salah satu dari mereka berkata bahwa dia harus bertarung. Jika dia lari dan tidak bertarung, mereka akan menganggapnya pengecut dan tidak ada yang akan menghormatinya lagi. Chai bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, dia melihat gadis itu lagi dan memutuskan memanfaatkan kesempatan dia dan teman-temannya mengejar gadis itu. Mereka berusaha mengejar, tapi dia terlalu cepat, masuk ke pintu seperti kilat. Dalam sekejap, dia sudah menghilang. Mereka kagum dengan kemampuannya dan terus mencarinya di luar. Di sekolah, saat lelah dan bosan, mereka pergi ke kantin untuk beristirahat. Tiba-tiba, mereka menemukan gadis itu bekerja di sana. Mereka terkejut mengetahui namanya Nida, gadis yang kuat. Mereka mengajaknya bergabung dengan kelompok mereka untuk melindungi mereka dari geng-geng. Tapi dia menolak dan pura-pura lemah. Tapi Chai berkata terus terang bahwa dia melihat Nida mengalahkan ketua geng, mendesaknya untuk tidak bersembunyi lagi. Nida memberi isyarat agar dia diam agar ayahnya tidak mendengar.
Sebelum pergi, dia menulis catatan peringatan bahwa jika mereka menyebutkan lagi soal dia mengalahkan ketua geng, mereka akan menyesal. Mereka semua mulai takut padanya, mengambil makanan lalu pergi. Mereka duduk bersama, berdiskusi cara membujuk Nida bergabung dengan kelompok mereka. Tapi Kiat menolak, merasa itu tidak perlu. Karena saat ini semua siswa di sekolah takut pada mereka. Tapi teman-temannya sama sekali tidak percaya. Untuk membuktikan pendapatnya, Kiat tiba-tiba melempar sepatu. Tapi sayangnya, sepatu itu mengenai seorang siswa di dekatnya. Mereka semua ketakutan dan mengira dia akan berkelahi. Tapi siswa itu malah buru-buru meminta maaf karena mengira mereka sekarang bagian dari geng besar Momara dan menyuruhnya berhenti. Tindakan nekat seperti itu akan membawa akibat yang tak terduga. Tapi Kiat tidak terpengaruh. Saat melihat beberapa gadis, dia langsung mengejar dan mencoba berkenalan. Tapi teman sekelas melihat, menangkapnya, memukuli hingga wajahnya babak belur. Dia kembali ke teman-temannya dengan wajah penuh luka, darah mengalir, tampak menyedihkan. Dia terhuyung-huyung lalu pingsan. Melihat situasi semakin tidak aman, Chai berkata mereka harus membujuk Nida secepatnya. Keesokan harinya mereka memutuskan mengikuti Nida untuk mencari tahu rahasianya dan menangkapnya beraksi agar bisa memanfaatkan kesempatan membujuknya. Mereka mengikutinya ke seluruh sekolah dan terkejut melihat dia pergi ke tempat sepi. Mereka takut dia menjebak mereka dan bersiap kabur. Tapi tiba-tiba sekelompok preman muncul dan mencoba mengganggunya. Melihat itu, Chai marah dan maju membela. Dia melindungi Nida dengan pura-pura kuat dan memperingatkan mereka menjauh. Tapi para preman tidak takut dan memukulinya. Nida terpaksa turun tangan melindungi Chai. Dia melompat ke perkelahian dan dalam sekejap mengalahkan semuanya. Chai kagum dan berterima kasih padanya. Tapi pemimpin preman muncul, mencoba menyerang Nida hingga dia terjatuh. Semua orang kagum dengan kekuatannya. Chai bertanya bagaimana dia bisa seperti itu. Nida mengajak Chai dan teman-temannya ke sebuah gedung kosong. Awalnya mereka pikir dia bersembunyi di sana, tapi dia menjelaskan bahwa itu tempat dia berlatih secara rahasia. Nida duduk bersama Chai dan mengobati luka di wajahnya. Chai terharu dengan kebaikannya dan sadar dia orang baik. Dia berterima kasih padanya. Dia bertanya di mana Nida belajar bela diri. Nida menunjukkan beberapa alat latihan kayu, mendemonstrasikan gerakan cepat dan kuat di depan mereka, dan menunjukkan foto kakeknya. Dia bercerita bahwa semasa hidup kakeknya mengajarinya bela diri Wing Chun agar bisa membela diri dan selalu mengingatkan agar kuat, siap melindungi siapapun yang membutuhkan bantuan. Setelah kakeknya meninggal, dia bertekad memenuhi wasiat itu. Dia juga berterima kasih, mengatakan sangat senang Chai sempat menyelamatkannya dari ketua geng. Mereka bertanya kenapa dia menyembunyikan kekuatannya. Dia berkata bahwa setiap laki-laki yang tahu dia petarung profesional pasti takut dan menjauhinya. Itulah sebabnya dia berlatih secara rahasia dan meminta mereka tidak memberitahu siapapun tentang dirinya. Semua orang terharu mendengar ceritanya. Mereka mengajak Nida bergabung untuk melindungi dan menjaga mereka. Nida menolak karena tidak suka masalah. Tapi mereka terus mendesak hingga dia terpaksa setuju agar mereka berhenti mengganggunya. Tentu saja mereka sangat senang dan merayakan keputusannya. Keesokan harinya, keempat pemuda itu membahas tentang Nida. Mereka membuka media sosialnya dan melihat foto-fotonya. Mereka terkejut melihat dia gadis yang imut, tapi juga sangat tangguh dan tidak bisa diremehkan. Mereka mulai curiga bahwa dia mungkin berbahaya atau bahkan harus waspada padanya. Tapi Chai sama sekali tidak waspada karena gadis ini sudah 2 kali menyelamatkannya. Tiba-tiba Nida masuk dan kebetulan mendengar. Dia memperingatkan mereka bahwa jika mereka membicarakannya lagi, mereka akan menyesal. Dia duduk dan berbicara dengan mereka, tahu bahwa mereka berasal dari desa Kanal Kelinci dan datang ke sini untuk mewujudkan impian masuk universitas. Tapi dia terkejut karena tidak satu pun dari mereka bisa berkelahi dan merasa mereka bisa mempermalukannya di sekolah. Mereka meyakinkan Nida bahwa mereka hanya ingin berteman dengannya, tidak lebih, dan mereka menawarkan makanan favoritnya. Saat mencicipi, dia terkejut dengan rasanya. Untuk pertama kalinya dia merasa benar-benar diterima dan berterima kasih pada mereka, memutuskan akan melindungi mereka.
seperti mendapat kekuatan baru. Keesokan paginya, para pahlawan datang ke sekolah dengan penuh percaya diri. Mereka masuk ke kantin untuk makan. Tiba-tiba, seorang preman muncul, menantang mereka untuk bertarung dengan gengnya. Tapi Kiat tidak takut karena dia tahu Nida akan melindungi mereka. Dia menerima tantangan dan menentukan hari pertarungan. Boy terkejut dengan tindakan Kiat, khawatir dan bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena jika pergi, pasti mereka semua akan dipukuli. Tapi Kiat hanya tersenyum menenangkan, yakin bahwa dia sudah punya rencana sempurna dan kali ini pasti tidak gagal. Selanjutnya, Kiat membawa kelompoknya ke tempat pertemuan, di mana mereka melihat preman itu menunggu bersama gengnya. Dia ingin menantang Chai yang pernah mengalahkan ketua geng untuk menjadi pemimpin. Tapi Kiat menggeleng dan berkata mereka tidak selevel. Dia dengan sombong menyatakan tidak perlu turun tangan langsung. Cukup orang di belakang sudah cukup. Saat itu Nida muncul, tampak keren. Lawan mereka menertawakannya, mengira dia hanya gadis lemah. Salah satu dari mereka mencoba menyerang, tapi Nida hanya menendang dan membuatnya terbang. Mereka terkejut dengan kekuatannya. Seluruh geng menyerang, tapi Nida menggunakan teknik Wing Chun-nya. Dia mengalahkan mereka satu persatu. Anggota geng memohon agar dia berhenti. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Para pahlawan terkesima dengan kekuatan luar biasa Nida. Saat mereka mendekat untuk berterima kasih, Nida malah kesal. Dengan suara dingin berkata, "Memang benar aku sudah melindungi kalian dan melakukannya dengan baik. Tapi itu tidak berarti aku akan terus bertarung untuk kalian. Jika kalian mengulanginya lagi, aku tidak akan membantu lagi." Setelah berkata begitu, Nida pergi dengan wajah marah. Saat ini para pahlawan kita merasa bersalah atas apa yang terjadi. Saat mereka kembali ke kelas, mereka mencoba berdamai dengan Nida. Satu orang memberinya jus, yang lain memijat bahunya, dan satu lagi mengipasinya. Tapi Nida tidak tahan dengan gangguan mereka dan menyuruh mereka mandiri, karena dia tidak akan melindungi mereka lagi. Dia pergi meninggalkan Chai yang khawatir kehilangan dirinya, bertekad memperbaiki segalanya, dan memikirkan cara untuk menjaga persahabatan tanpa harus bergantung padanya. Sepulang sekolah, Chai bersama teman-temannya pergi ke gudang tempat Nida berlatih. Nida terkejut melihat mereka dan bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Boy meminta Nida untuk melatih mereka bela diri agar mereka bisa membela diri sendiri. Saat itu juga, Nida teringat pesan kakeknya untuk membantu siapa saja yang membutuhkan. Dia setuju dan memutuskan untuk memenuhi wasiat kakeknya. Dia mulai mengajari mereka dasar-dasar Wing Chun, menjelaskan bahwa mereka harus tetap tenang agar bisa mengalahkan musuh. Sesi latihan khusus mereka mengharuskan mereka menyerang Nida untuk menguji kekuatan. Mereka semua berusaha, tapi tak satu pun yang bisa menyentuhnya. Chai dan teman-temannya mencoba meniru gerakan Nida, tapi mereka cepat kelelahan karena belum terbiasa. Namun, Nida tidak mengendorkan latihan. Dia mendorong mereka untuk berlatih lebih keras, dan mereka pun babak belur. Semua itu agar kekuatan mereka meningkat dan terbiasa bertarung. Keesokan harinya, mereka datang ke sekolah dengan kondisi lusuh. Siswa lain melihat dan mengira mereka baru saja berkelahi. Terkejut dengan kekuatan mereka yang luar biasa, siswa lain mulai mendekati, memberi hadiah, dan meminta perlindungan. Mereka semua sangat terkejut. 4 pemuda itu duduk bersama dan memutuskan ingin mengubah sistem sekolah dan menghapus perkelahian. Anak berandalan api lewat dan mendengar, lalu berkata bahwa untuk melakukan itu, mereka harus mengalahkan semua geng. Dia memperingatkan masih ada 2 geng lagi. Geng pertama adalah kelompok berandalan yang ahli tinju dan gulat. Geng kedua terdiri dari siswa idola yang ingin mengubah aturan sekolah. Mereka harus menjadi geng terkuat. Chai sadar betapa sulitnya ini dan berkata pada teman-temannya bahwa mereka harus berlatih lebih keras lagi untuk membangun kekuatan. Dia mengajak mereka ke tempat Nida, tapi mereka menghindar karena masih lelah. Mereka meninggalkan Chai dan pergi mencari teman baru. Mo mencoba mendekati beberapa anak yang sedang bermain game, tapi mereka mengira dia berandalan yang ingin cari masalah. Mereka pun kabur meninggalkan ponsel mereka. Sementara Kiat tetap dengan kebiasaannya. Kiat menggoda para gadis, membawakan mereka jus dan permen.
Tapi para gadis mengabaikannya dan memilih bergabung dengan geng lain. Sementara itu, Chai sendirian berlatih dengan Nida. Nida mulai mengajarinya gerakan baru, dan Chai menirukan sampai kelelahan dan duduk beristirahat. Nida membuatkan minuman energi untuk Chai, dan mereka duduk bersama berbagi cerita tentang hidup mereka. Nida bercerita bahwa dia pernah menyukai teman sekelas, tapi saat cowok itu tahu betapa kuatnya dia, cowok itu ketakutan dan memutuskan hubungan. Sejak itu, Nida memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya. Chai terharu dengan cerita Nida dan berkata bahwa dia bertekad mengubah sistem sekolah dan melarang perkelahian antar siswa. Dengan begitu, Nida tidak perlu lagi menyembunyikan jati dirinya, dan tidak ada yang akan takut padanya. Nida terkesan dengan kepribadian Chai dan berjanji akan mendukungnya mewujudkan impian itu. Chai berterima kasih dan mulai menaruh hati pada Nida. Di akhir hari, Chai meninggalkan tempat Nida dan kembali ke teman-temannya. Dia melihat mereka duduk diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran tentang apa yang telah terjadi. Chai mencoba menyatukan mereka dengan mengajak makan bersama. Mereka pun makan dan bersenang-senang lagi. Tiba-tiba api menelepon dan memberitahu bahwa sebuah geng kuat telah mendengar apa yang mereka lakukan dan ingin menantang mereka. Mereka semua terkejut dan takut karena tahu mereka bisa ketahuan. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi dengan siswa berandalan APE. Api berkata bahwa geng itu telah menempel foto mereka di dinding untuk dikenali dan dicari. Dia menekankan bahwa mereka harus menentukan tanggal duel secepatnya, jika tidak reputasi mereka akan hancur. Chai bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia dan teman-temannya memutar otak mencari cara menyelamatkan diri. Mereka sepakat harus memperkuat geng mereka karena tidak mungkin bertarung sendirian. Mereka benar-benar menyebar dan mulai berkeliling sekolah. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Mereka menyebar kemana-mana dan akhirnya berhasil mengumpulkan sekelompok siswa Mo, si gamer, mendekati beberapa siswa yang sedang asik bermain dan menantang mereka. Jika dia menang, mereka harus bergabung dengan timnya. Awalnya semua mengira Mo amatiran. Ternyata dia gamer profesional sejati. Pertandingan berlangsung cepat dan dia dengan mudah mengalahkan semuanya. Terpukau dengan keahliannya, para siswa menepati janji, setuju bergabung dengan geng Mo untuk belajar darinya. Saat itu Kiat melihat geng yang mencarinya. Dia ketakutan dan bersembunyi di balik pohon. Setelah mereka pergi, Kiat keluar, tapi sadar ada yang mengawasinya dari jauh. Dia memanfaatkan kesempatan, memanggil mereka dan pura-pura jadi pemimpin karismatik untuk merekrut mereka ke gengnya. Dia meminta mereka membawakan motor dan mengajarinya mengendarai para siswa ketakutan, tapi tetap menuruti, dan Kiat sangat senang. Namun, begitu naik motor dia langsung kecelakaan dan jatuh. Pemilik motor datang dan para siswa lain ketakutan, lalu kabur. Kiat berusaha tampil berani dan menunjukkan diri sebagai pemimpin di depan seorang gadis. Dia mengira gadis itu cantik tapi ternyata sangat kuat. Gadis itu menarik bajunya, memukulnya habis-habisan dan memperingatkan jika Kiat berani mendekati motornya lagi, wajahnya akan dihancurkan. Namun, Kiat malah terpesona oleh kecantikan gadis itu. Jelas dia jatuh cinta pada gadis itu. Sementara itu, Chai masuk ke ruang sains untuk mencoba merekrut siswa ke gengnya. Tapi dia terkejut melihat semua orang di sana adalah siswa teladan yang sedang belajar dengan rajin. Salah satu gadis mendekati Chai dan bertanya apa maunya. Chai menjelaskan bahwa dia ingin mereka bergabung dengan gengnya agar gengnya semakin kuat. Dia jujur mengatakan bahwa tujuannya adalah mengubah sistem sekolah dan menghapus bullying, agar semua bisa belajar dengan tenang. Gadis itu terkejut karena mengira Chai adalah pembuli. Gadis itu menyuruh Chai mengikutinya dan membawanya ke tempat rahasia di sekolah, di mana mereka melihat sekelompok besar siswa. Mereka adalah siswa yang tidak suka keributan dan biasanya belajar di tempat jauh dari geng Chai sadar. Bukan hanya dia yang ingin mengubah sistem sekolah, dia mengajak mereka bergabung dan berjanji akan melindungi mereka dari bullying. Para siswa percaya dan setuju. Chai berterima kasih lalu pergi dengan gembira. Sayangnya, sekelompok berandalan sedang mencari Chai dan melihatnya, lalu membawanya ke gudang tua untuk dipukuli. Chai ketakutan, mengira ini akhir hidupnya. Tapi tiba-tiba Nida muncul, mematikan lampu agar tak ada yang bisa melihat.
Menghadapi geng itu dan mengalahkan semuanya, Nida menyelamatkan Chai dan membantunya melarikan diri sebelum yang lain sempat bereaksi. Chai berterima kasih dan bertanya apakah Nida mengikutinya. Nida sedikit gugup dan cepat mengalihkan pembicaraan, menyuruh Chai mulai berlatih teknik bela diri yang telah diajarkan. Chai berjanji akan melakukannya. Keesokan harinya, Chai mengadakan pertemuan untuk para siswa yang telah bergabung dengan gengnya. Namun, Chai terkejut karena anggota baru tampak lemah dan tidak yakin bisa diandalkan. Sementara kelompok yang lebih kuat belum muncul. Saat itu, geng lain muncul. Mereka mengejek Chai karena pengikutnya sedikit dan memutuskan menyerang. Chai marah, tapi sudah siap. Chai dan Nida bersiap bertarung bersama. Tapi tiba-tiba semua yang dijanjikan akan datang akhirnya muncul. Mereka berkata pada Chai bahwa mereka akan bertarung bersama. Anggota geng lawan pun ketakutan dan kabur. Chai senang dan lega karena tidak sendirian. Dia memutuskan memilih nama untuk gengnya. Dia meminta saran teman-teman dan mereka mengusulkan nama-nama aneh, seperti geng cinta sekolah, geng teh susu, bahkan geng es batu. Saat sedang bingung, Chai teringat kampung halamannya dan janji sebelum datang ke sini bahwa semua harus menunjukkan kekuatan besar. Lalu Chai naik ke podium dan dengan lantang meneriakkan nama geng kelinci. Mendengar nama itu, semua orang merasa malu. Mereka tidak tahu apakah nama itu cukup kuat, tapi setelah berpikir, tanpa dikomando, semua ikut meneriakkan nama geng kelinci. Begitulah, kini geng mereka sudah punya nama. Keesokan harinya, mereka datang ke sekolah bersama-sama, mengikuti Chai kemana-mana. Chai merasa malu karena tidak terbiasa jadi pusat perhatian. Dia lari dari mereka dan pergi ke kantin bersama teman-temannya. Dia makan bersama mereka, tapi memperhatikan kadang anggota geng datang membawakan makanan untuknya. Chai marah karena tidak ingin jadi pemimpin otoriter atau tidak adil. Dalam kekesalan, dia berkata keras-keras bahwa dia membentuk geng ini untuk mengubah aturan, agar semua setara dan meminta mereka memperlakukannya sebagai teman, tidak lebih. Tapi tentu saja tak ada yang percaya. Mereka tetap dengan kebiasaan lama, terus membawakan makanan untuk Chai seolah melayani bos. Tiba-tiba geng berandalan muncul, ingin memukul Chai, tapi siswa yang tadi membawakan makanan membela dan mengusir para berandalan Chai. Khawatir mereka akan dipukul, tapi Api menenangkan bahwa mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka sadar bahwa pemimpin geng itu bernama Gong, yang terobsesi dengan mesin dan pernah kecelakaan saat naik skuter. Sejak itu dia harus dirawat di rumah sakit untuk memperbaiki tubuhnya. Itulah sebabnya gengnya bubar dan mereka tak lagi ikut perkelahian. Api berkata pada Chai bahwa geng yang harus ditakuti adalah geng Gentleman Gift. Baru saja disebut, langsung datang. Mau bahkan memuji anggota geng itu karena tampan dan keren. Api berkata bahwa Prapat, mahasiswa angkatan 53, adalah pemimpin geng itu. Dari kejauhan, Boy sadar bahwa Prapat adalah kenalannya. Malam harinya, Chai duduk bersama teman-teman, menenangkan mereka bahwa dia akan bicara dengan pemimpin geng itu. Dia berjanji akan membuat perjanjian agar mereka tak perlu bertarung. Saat itu, Boy tampak tidak baik-baik saja. Dia teringat Prapat dengan wajah murung. Entah kenapa, sepertinya pemimpin geng itu meninggalkan kesan mendalam pada Boy. Saat mereka sedang mencari cara mengetahui kelemahan geng Gentleman Gift, Boy tiba-tiba berkata akan menyelidiki sendiri karena ingin berkontribusi. Namun, sikap Boy membuat teman-teman curiga, mengira dia dipaksa. Setelah berdebat, mereka memutuskan memberi Boy kesempatan. Keesokan harinya, Boy pergi ke kafe langganan tempat dia pernah bertemu Prapat, tapi tidak menemukannya. Dia kecewa dan hendak pergi, tapi tiba-tiba Ati muncul, melihat Boy dan bertanya kenapa mencarinya. Ini membuat teman Boy ketakutan. Namun, Prapat mengenali Boy sebagai teman sekelas dan mengajaknya minum, berjalan-jalan di luar kantin. Mereka mulai berbicara dengan baik dan tiba-tiba melihat seorang nenek yang berusaha menyeberang jalan. Prapat memegang tangan nenek itu, membantu menyeberang, dan berkata pada Boy bahwa dia orang baik. Saat nenek itu kembali, dia melihat seekor kucing dan ketakutan. Teman Boy tertawa, menyadari Prapat juga takut binatang.
dan memutuskan akan mencoba lebih akrab dengannya. Sementara itu, Mo sedang bertanding game dengan geng sekolah, tapi timnya kalah, tinggal dia sendiri. Dia fokus menggunakan semua keahliannya dan menjadi gamer profesional, berhasil mengalahkan geng lawan. Sepertinya kemampuan Mo luar biasa dan hampir selalu menang. Semua kagum dengan keahliannya dan terus menyemangati. Mereka meneriakkan namanya dan Mo senang, siap melangkah. Tapi dia melihat seorang gadis cantik menunggunya dan gadis itu mengenalinya. Gadis itu berkata suka cara Mo bermain, memberi nomor telepon dan memintanya menelepon. Mereka berjalan-jalan sebentar lalu gadis itu pergi. Mo sangat senang sampai tak percaya. Sementara itu, Chai pergi ke gudang untuk berlatih tapi tidak menemukan Nida. Dia heran dan hendak pergi. Saat melihat sekeliling, dia melihat Nida sedang bersama seorang pria muda. Chai sadar itu pacar Nida dan merasa cemburu. Karena dia menyukai Nida sedih, dia memutuskan pergi. Saat berjalan, tiba-tiba 3 anggota geng muncul. Melihat Chai sendirian, mereka langsung menyerangnya. Mereka memukul Chai hingga malu dan menyeretnya ke tempat jauh agar Nida tidak melihat. Saat dipukuli, Chai mulai menggunakan apa yang telah dipelajari dan mencoba membela diri. Tapi geng itu lebih kuat. Mereka memukul Chai hingga jatuh. Melihat Chai lemah, mereka memutuskan merekam untuk mempermalukannya di sekolah. Seperti sebelumnya, Nida muncul dan menyelamatkan Chai. Dia mengalahkan mereka semua, memukul hingga babak belur, dan membawa Chai ke kantin. Di sana, ayah Nida melihat Chai dan tahu dia baru saja berkelahi. Ayah Nida berkata pada Chai bahwa dia khawatir. Chai pun berkata dengan tulus bahwa dia akan menjaga dan melindungi Nida agar tidak dalam bahaya. Detik berikutnya, Chai langsung kena tampar keras dari Nida. Nida mengejek Chai karena wajahnya lebam, tapi masih berani bicara besar. Tidak tahu siapa yang melindungi siapa. Setelah itu, Nida duduk bersama Chai dan mengobati luka di wajahnya. Boy terharu dengan perhatian Nida dan berterima kasih. Chai ingin mengungkapkan perasaannya, tapi tiba-tiba teleponnya berdering. Saat dijawab, ternyata Kiat. Kiat berkata akan pulang terlambat karena sedang mendukung temannya, gadis pembalap yang dia sukai sejak pandangan pertama. Saat itu, Kiat sedang menonton Bull di lomba balap. Kiat mengangkat papan bertuliskan nama Bull untuk menyemangati. Tapi itu malah membuat Bull terganggu dan tidak bisa fokus. Bull marah dan menegur Kiat, mengira Kiat sengaja membuatnya kalah. Bull menyuruh Kiat menjauh lalu pergi, menyesal karena salah paham. Sementara itu, Boy sedang berjalan-jalan dengan pemimpin geng perapat. Tiba-tiba pemimpin geng itu mendapat pesan dan melihat foto yang menunjukkan temannya adalah bagian dari geng sekolah. Pemimpin geng itu takut Boy ingin berkelahi dan menyelidiki geng mereka. Perapat langsung melayangkan pukulan ke wajah Boy. Tapi untungnya itu hanya khayalan. Saat perapat mendekat untuk berjaga-jaga, Boy langsung kabur. Di tempat lain, saat sedang berbaring bersama, keempat pemuda itu mengenang masa lalu di desa Kelinci. Chai dan teman-teman pergi ke sungai desa bermain. Mereka berenang dan bersenang-senang bersama. Mereka bahagia dan bersyukur telah memulai perjalanan ini. Mereka perlahan mewujudkan impian dan terus membicarakan cinta. Chai berkata pada mereka bahwa dia jatuh cinta pada gadis kuat. Semua tahu dia bicara tentang Nida. Mereka menyemangati Chai untuk mengungkapkan perasaannya. Saat pulang, Chai menghabiskan malam memikirkan Nida. Berharap Nida juga mencintainya dan suatu hari bisa bertunangan dengannya. Keesokan harinya mereka ke sekolah dan melihat banyak siswa ingin bergabung dengan geng mereka. Chai tahu dari API bahwa mereka ingin membantu mengakhiri perkelahian di sekolah. Chai senang melihat ada yang mau mendukungnya. Dia memutuskan bekerja sama untuk mengalahkan semua geng. Melihat Kiat yang patah hati, Api memutuskan membawanya ke pelatih cinta. Mereka masuk ke ruangan penuh asap dan seorang pria berusaha tampil misterius. Kiat menceritakan masalahnya, dan pria itu ternyata juga mengenal Bull. Pria itu memperingatkan Kiat bahwa bermain api bisa terbakar, tapi Kiat dengan tegas menjawab. Dia berkata pada Bull, meski terbakar dia tetap mencintai Bull. Melihat semangat Kiat, pria itu memberi kunci sukses. Ubah penampilan motor knalpot biar Bull terkesan. Nanti matanya akan berbinar. Kiat pun langsung pergi menemui Bull. Untungnya dia bertemu seorang gadis.
Gadis itu berterima kasih karena Kiat telah membantu mengulur waktu polisi sehingga semua bisa lolos di balapan sebelumnya. Kiat juga meminta gadis itu memeriksa hadiah yang akan diberikan pada Bull, yaitu knalpot keren. Dia tahu Bull paling sayang motornya dan ingin memberi kejutan. Tak lama, Bull datang dan terkejut melihat motornya hilang. Bull mengira motornya dicuri, tapi melihatnya bersama Kiat. Bull sadar Kiat telah memasang mesin berkecepatan tinggi. Bull sangat senang dengan hadiah itu, berterima kasih, tapi juga memperingatkan Kiat agar tidak sembarangan mengambil motornya. Setelah itu, Kiat meminta izin untuk sering menonton Bull balapan. Bull langsung setuju. Di luar, Bull memang suka berkata kasar dan jarang menunjukkan perasaan. Tapi dalam hati, dia sangat senang dengan hadiah itu dan ingin langsung mencoba knalpot barunya malamnya. Kiat pulang ke apartemen dengan bahagia. Tepat saat 3 temannya juga pulang. Lalu muncul penampilan baru Kiat yang membuat semua terkejut. Penampilannya sangat keren. Kiat yakin dia akan jadi yang pertama punya pacar di kelompok itu. Tapi Mo menunjukkan pesan dari gadis yang dia kagumi, mengungkapkan bahwa dia juga sedang jatuh cinta. Benar-benar bos terakhir yang tak pernah mengecewakan. Biasanya Mo sangat pemalu dan kurang percaya diri. Saat ini Kiat menyadari bahwa teman-temannya juga sudah punya pasangan dan ia marah karena mengira dirinya akan menjadi satu-satunya yang punya pasangan. Namun, teman-temannya memutuskan untuk membantu Mo berubah. Dimulai dengan mengubah cara berpakaian agar terlihat lebih keren dan memberinya beberapa nasihat. Ia berterima kasih kepada teman-temannya dengan sangat. Malam harinya, ia pergi menemui gadis itu dan berlatih apa yang akan ia katakan. Tiba-tiba, gadis itu membuka pintu dan mengundangnya masuk ke kamar. Ia menjadi gugup, mengira gadis itu ingin berduaan dengannya. Ia mengikuti gadis itu, namun saat masuk, ia melihat beberapa pria lain di dalam. Ia menyadari bahwa gadis itu mengundangnya untuk bermain game, dan ia merasa malu. Ia menyapa mereka dengan sopan. Mereka mulai bermain game di kamar. Seperti biasa, teman mereka yang seorang gamer profesional berhasil mengalahkan semua orang dan memenangkan permainan. Semua orang kagum dengan keahliannya dan mengundangnya untuk bergabung dengan tim mereka dalam sebuah turnamen nasional. Tentu saja si gamer setuju, karena ini adalah cara untuk menjadi terkenal. Ia berfoto bersama tim dan mengirimkannya ke teman-temannya, membuat semua orang senang dan semakin termotivasi. Keesokan harinya, Chai pergi menemui Nida dan mengatakan bahwa ia ingin mencari kakaknya karena kakaknya telah meninggalkan desa dan tidak ada yang tahu di mana dia. Gadis itu memutuskan untuk membantunya. Nida mengambil foto kakak Chai dan menunjukkannya kepada pelanggan di kantin jika ada yang mengenali. Ia juga menyebarkan berita, bahkan ada seorang paman baik hati yang memotret foto itu dan berniat membantu. Chai sangat berterima kasih atas kebaikan Nida dan berniat mengungkapkan perasaannya pada gadis itu. Namun tiba-tiba Nida menyebutkan tentang geng kelinci dan mengatakan bahwa kedepannya ia tidak bisa sering membantu geng Chai lagi. Ia menjelaskan bahwa ia ingin menjalani hidup seperti gadis lain seusianya dan bertunangan dengan pria yang ia sukai. Saat itu Chai merasa kecewa karena Nida adalah gadis pertama yang benar-benar ia sukai dalam hidupnya. Namun ia memutuskan untuk menghormati keinginan gadis itu. Sementara itu, si gamer mau pergi ke sekolah untuk menemui gadis yang ia sukai. Namun ia malah terlibat dalam perkelahian geng. Ia berusaha meminta maaf meski tidak mau. Namun mereka tetap menyerangnya. Anggota gengnya segera datang membantu. Namun ia bersikeras bahwa itu hanya kesalahpahaman. Di tengah perkelahian, ia memeluk gadis itu untuk melindunginya. Namun sayangnya ia dipukul di kepala dan pingsan. Mereka buru-buru membawanya ke rumah sakit. Chai dan teman-teman datang menjenguk dan mengetahui apa yang terjadi. Mereka merasa kasihan pada Mo karena ia adalah orang baik dan tidak suka berkelahi. Mereka pun marah untuknya. Seluruh kelompok memutuskan untuk membalas dendam. Keesokan harinya, mereka mengumpulkan semua teman sekelas dan pergi mencari geng perapat untuk berkelahi. Sebelum perkelahian semakin memanas, mereka tiba-tiba mendengar suara kepala sekolah melalui pengeras suara. Kepala sekolah mengumumkan bahwa sekolah akan mengadakan kegiatan bersama. Semua orang harus ikut untuk membangun persatuan di antara para siswa.
Saat itu, geng kelinci dan geng perapat sudah berada di aula kepala sekolah, menyadari ada konflik di antara kedua geng. Saat itu, Chai berkata bahwa anak buah ketua perapat telah memukuli temannya. Setelah mendengar itu, kepala sekolah menyatakan bahwa jika kedua pihak ikut serta dalam kegiatan dansa persatuan, mereka tidak akan diskors. Setelah itu, Chai bertanya pada perapat bahwa semua orang di sekolah bilang, geng perapat tidak pernah memulai perkelahian. Jadi kenapa mereka memukul temannya? Perapat berkata bahwa Mo telah merusak karya adik laki-lakinya sehingga semua ini terjadi. Mendengar itu, Kiat marah dan hendak menyerang ketua geng lawan. Untungnya kepala sekolah menoleh, sehingga kelompok itu terhindar dari perkelahian yang hampir terjadi. Kiat dengan cepat menggenggam tangan api dan pura-pura sedang berdansa. Sementara itu, teman gamer mereka Mo sedang mengalami mimpi buruk. Ia membayangkan dirinya sedang bermain game melawan geng yang telah memukulnya. Kali ini ia membalas dendam dalam game. Namun badut itu mengalahkannya lagi dan seluruh geng memukulinya sekali lagi. Ia terbangun dalam keadaan kesal dan takut. Namun merasa tenang saat melihat teman-temannya di sampingnya di rumah sakit. Ia bertanya apa yang terjadi, dan Chai menjelaskan tentang lomba dansa di sekolah. Setelah itu, ia menunjukkan pada Chai sebuah video tim yang pernah mereka mainkan bersama. Ia berterima kasih karena telah melindungi mereka dari geng itu, dan tidak lupa mendoakan agar ia cepat sembuh. Si gamer merasa senang dan memutuskan bahwa setelah keluar dari rumah sakit, ia akan ikut lomba bersama teman-temannya. Lalu Chai menyuruh Mo beristirahat dan teman-teman lainnya pergi berlatih dansa. Namun mereka segera menyadari bahwa mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan itu akan membuat mereka kalah. Untungnya, siswa nakal api menawarkan bantuan, karena ia sangat berbakat dalam seni. Ia mengajari mereka gerakan-gerakan dan meminta setiap orang memilih seorang gadis sebagai pasangan dansa. Chai memutuskan memilih Nida. Saat pelajaran fisika, ia mendekati Nida. Ia mengundang Nida untuk berdansa. Namun gadis itu menolak. Tidak menyerah, ia terus membujuk. Bahkan ia sempat memegang kabel listrik dan tersetrum. Nida menendangnya untuk menyelamatkannya. Menyadari tidak ada pilihan lain, akhirnya gadis itu setuju. Chai sangat bahagia dan berterima kasih pada temannya. Sementara itu, Boy sangat rapi, berkaca-kaca sebelum pergi mengintai geng perapat. Ia mengamati mereka berlatih untuk mempelajari gerakan baru, namun ia tertangkap dan diseret masuk. Mereka marah dan ingin memukulnya, namun ia pura-pura hanya kebetulan lewat dengan berani. Ia menantang mereka, mengatakan bahwa ia dan teman-temannya akan menjadi juara dalam lomba itu. Setelah itu ia pergi, lalu memutuskan untuk bernegosiasi dengan seorang gadis agar menjadi pasangan dansanya. Dengan gugup, ia terus mencari hingga menemukan salah satu gadis nakal. Awalnya ia takut dan memohon agar gadis itu tidak memukulnya. Namun akhirnya ia memberanikan diri dan mengundang gadis itu menjadi pasangan dansa. Terpesona oleh ketampanannya, gadis itu setuju. Mereka pergi ke garasi untuk berlatih, menghabiskan sepanjang hari berlatih. Mereka sangat senang, merasa bahagia dan bersemangat. Sementara itu, Chai diam-diam membawa Nida ke gudang tempat mereka pernah dipukuli dalam perkelahian. Namun ia terkejut saat mengetahui gadis itu tidak bisa berdansa. Ia merasa kecewa dan tidak tahu harus mengajarinya bagaimana. Ia duduk berpikir. Namun saat melihat gadis itu sedang berlatih bela diri, sebuah ide muncul di benaknya. Ia mulai menggunakan gerakan bela diri untuk mengajari gadis itu berdansa bersamanya. Rencananya benar-benar berhasil. Sementara Kiat, ia mencari gadis bernama Bull yang ia sukai. Ia menunggu di jalan saat gadis itu naik motor. Ia memberinya setangkai mawar, mengundangnya menjadi pasangan dansa dalam lomba dansa. Sayangnya, gadis itu menolak dan menghancurkan hatinya. Ia berkata bahwa ia tidak suka hal-hal seperti itu dan pergi dengan motornya. Ia mengira semuanya sudah berakhir. Namun ia terkejut saat melihat Kiat telah menempelkan iklan di mana-mana, menulis bahwa ia tidak akan menyerah sampai gadis itu setuju. Terpesona oleh kegigihannya, gadis itu kembali mencarinya. Kiat ketakutan, mengira gadis itu akan memukulnya. Namun sebaliknya, gadis itu menyapanya dan mengakui bahwa ia setuju untuk berdansa bersamanya.
Kiat sangat senang dan mengikuti gadis itu untuk berlatih bersama. Mereka menghabiskan malam berlatih bersama. Di sisi lain, Chai berhasil mengajari Nida berdansa dan mereka menjadi kompak. Namun tiba-tiba gadis itu menerima pesan dari mantan pacarnya atau mungkin pacar saat ini dan ia meninggalkan Chai untuk menemuinya. Chai sedih karena ia telah jatuh cinta pada gadis itu. Keesokan harinya, hari lomba tiba, Chai dan teman-temannya bertanding melawan geng perapat. Semua orang bersemangat dan bersiap-siap. Namun tiba-tiba pemimpin geng preman masuk. Semua orang terkejut melihat Gong kembali ke sekolah lagi. Dari kejauhan, Chai dan Kiat melihat Gong tampak kebingungan sendirian. Saat itu Kiat punya ide bahwa karena dia sudah lama menghilang, sekarang anak buahnya juga sudah pergi. Jadi lebih baik mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkannya. Namun berita tentang Gong dengan cepat menyebar kemana-mana bahwa dia telah kembali. Kerumunan orang berkumpul di sekitarnya dan jumlah mereka semakin banyak, membuat sang pemimpin sangat senang. Gong mengatakan bahwa ia akan memulihkan sistem perkelahian dan mengungkapkan tujuannya adalah menguasai semua sekolah di kota dan menjadi pemimpin mereka. Ia meminta mereka bergabung dengan gengnya untuk memperkuat kekuatan dan banyak yang setuju. Setelah itu Chai dan teman-teman menjenguk teman gamer mereka di rumah sakit. Ia merasa tenang karena mereka ada di sampingnya dan memohon agar mereka menginap bersamanya. Tiba-tiba gadis yang ia sukai juga datang menjenguk. Mo sangat senang sehingga dua orang itu punya waktu berdua. Chai melirik kedua temannya memberi isyarat. Saat itu Boy berbohong pada mereka bahwa mereka harus segera ke kelas atau akan terlambat. Chai berkata bahwa tadi katanya tidak ada pelajaran. Tapi Kiat langsung menutup mulutnya dan berkata harus bersiap sebelum masuk kelas. Teman-temannya tersenyum dan pergi, membiarkan suasana menjadi tenang. Namun di jalan, mereka tahu bahwa anggota geng mereka telah terluka. Mereka buru-buru memeriksa dan menemukan bahwa pemimpin geng Gong telah meminta mereka bergabung dengan gengnya. Ketika mereka menolak, dia menyerang mereka. Kiat marah dan memutuskan untuk membalas dendam. Ia juga menyadari anggota geng perapat juga terluka dan meminta untuk berbicara dengan pemimpin mereka. Menghadapi perapat, Chai bertanya tentang tujuannya. Perapat menjawab bahwa tujuannya adalah kebahagiaan dari kedamaian. Namun jika harus bertarung dengan geng kelinci, dia selalu siap. Setelah itu ia menjelaskan bahwa kelompok mereka dan kelompok perapat sama-sama menjadi target geng Gong. Karena itu ia mengusulkan gencatan senjata antara kedua geng dan fokus untuk menghadapi geng Gong. Namun pemimpin itu menolak, mengira Chai akan mencoba menguasainya. Tiba-tiba seekor kucing muncul membuat perapat kaku karena fobianya terhadap kucing. Boy menangkap kucing itu dan membawanya pergi. Perapat terharu atas tindakannya, menyadari bahwa Boy adalah orang baik dan setuju membuat perjanjian bersama-sama. Mereka memutuskan untuk mengalahkan geng preman dan mengembalikan kedamaian di sekolah. Keesokan harinya, teman gamer mereka mau keluar dari rumah sakit dan pulang. Semua orang senang melihatnya dan memasakkan makanan favoritnya. Ia berterima kasih pada mereka namun mengungkapkan bahwa ia harus mengikuti turnamen. Ia menjelaskan bahwa siang hari ia tetap akan sekolah seperti biasa bersama teman-temannya. Dan malam hari ia akan ke rumah Kui untuk berlatih. Dan menjelang turnamen ia harus tinggal di camp e-sport bersama anggota tim gadis itu. Teman-temannya terkejut dan sedih karena ia harus berpisah. Namun mereka tetap mendukungnya untuk mengejar impiannya. Keesokan harinya mereka pergi ke sekolah namun mendapati sekolah sepi dan tidak ada satupun siswa. Mereka tahu dari penjual makanan bahwa para siswa takut pada geng Gong karena mereka terus-menerus memukuli siswa lain. Mendengar itu, keempat pemuda itu sangat khawatir. Sementara itu, Boy berkata bahwa mereka terlihat biasa saja, tidak menakutkan, bahkan tidak hebat. Sedangkan perapat, selain tampan juga keren. Setiap kali menyebut nama pemimpin geng perapat, mata Boy langsung berbinar. Chai menyarankan teman-temannya agar lebih berhati-hati karena tidak tahu langkah apa yang akan diambil. Gong selanjutnya. Saat itu Kiat mendapat pesan dari Bull, mengatakan ada sesuatu yang ingin ia ucapkan terima kasih. Beberapa detik kemudian ia memberitahu teman-temannya bahwa ia akan segera kembali lalu Kiat berlari menemui cinta sejatinya.
Ternyata Bull tahu apa yang terjadi di sekolah dan kiat mengira gadis itu takut pada geng preman. Ia berjanji akan melindungi gadis itu dan motornya. Namun gadis itu berkata bahwa ia khawatir pada Kiat. Ia bertanya apakah Kiat butuh sesuatu dan bahwa Kiat dan teman-temannya bisa menghubunginya kapan saja. Dan ia akan melindungi mereka. Kiat senang dengan sikap gadis itu. Ia menyadari bahwa gadis itu baik hati dan semakin terkesan dengan kepribadiannya. Ia memutuskan akan bertunangan dengan gadis itu setelah semua ini selesai. Sementara Mo, ia pergi ke sekolah dan bertemu kembali dengan tim gamenya. Timnya menyambutnya dan meski ia bermain bersama, ia meminta maaf dan mengatakan bahwa ia telah bergabung dengan tim lain untuk mengikuti turnamen nasional. Ia mengira mereka akan sedih, namun mereka justru bangga padanya dan akan selalu mendukungnya. Si gamer berterima kasih pada mereka, mengucapkan selamat tinggal dan pergi bersama gadis yang ia sukai. Setelah itu, Chai duduk di perpustakaan ketika para pengganggu yang telah bergabung dengan gengnya masuk dan mengatakan bahwa preman Gong telah memukuli semua teman sekelas mereka untuk memaksa mereka bergabung dengan geng Chai terkejut dan menyadari bahwa ia harus melindungi mereka karena ia adalah pemimpin mereka. Ia meyakinkan mereka bahwa ia akan bertindak dan memutuskan untuk pergi. Ia berbicara dengan pemimpin para preman untuk mencoba meyakinkan agar berhenti melakukan kekerasan di sekolah. Ia terus bersembunyi sampai tiba di markas geng. Namun ia terkejut melihat Nida juga ada di sana. Ia tahu bahwa gadis itu dalam bahaya karena jumlah mereka terlalu banyak dan ia memutuskan untuk menyelamatkannya. Ia meminta temannya memanggil teman lain untuk memegang besi. Ia mengumpulkan keberanian dan berlari ke arah geng untuk memukul pemimpin mereka. Namun ia tersandung dan jatuh terjerembab ke tanah. Semua orang tahu ia lemah dan mereka menertawakannya. Namun ia tidak peduli. Ia berdiri di depan Nida untuk melindunginya. Mereka bekerja sama untuk mengalahkan pemimpin geng. Kadang-kadang gadis itu menyadari bahwa Chai lemah dan akan meninggalkannya. Chai terpengaruh oleh kata-kata gadis itu dan memutuskan untuk melakukannya. Namun tiba-tiba, seorang pegulat raksasa masuk untuk melawan pemimpin geng. Anggota geng mencoba mengalahkannya, namun ia sangat kuat dan mengalahkan mereka semua. Chai dan Nida terkejut dengan kekuatannya. Mereka berpikir bahwa ia bisa mengalahkan pemimpin geng dan memutuskan membiarkannya bertarung. Pegulat itu berhasil. Ia mengalahkan semua anggota geng dan melucuti pakaian pemimpin geng. Meski bertubuh besar, pemimpin geng itu sangat gesit dan bisa menghindari semua serangan. Dengan keahliannya, pegulat itu menggunakan jurus rahasia untuk melompat ke udara, memukul kepala dan menghancurkan wajahnya. Dalam sekejap, ia mengalahkannya hingga pingsan. Gong berhasil memenangkan pertarungan dan bersiap melawan para pahlawan kita. Namun ia sangat terkejut saat mereka melarikan diri. Sebenarnya mereka kabur karena tahu ia lebih kuat dari mereka. Keesokan paginya, Chai sebagai pemimpin geng kelinci mengumpulkan semua teman dan anggota gengnya. Dan bersama-sama mereka memikirkan rencana untuk mengalahkan geng Gong dengan korban sesedikit mungkin. Kiat menyarankan mereka harus memasang jebakan dan membiarkan mereka bertarung dengan geng perapat. Dengan cara ini mereka akan saling bertarung, membiarkan anggota geng kelinci menyerang geng perapat lalu menyalahkan geng Gong. Dengan begitu mereka bisa mendapat keuntungan tanpa harus melakukan apa-apa. Namun Boy merasa rencana ini agak kotor dan tidak setuju. Selain itu, ia juga berteman dengan ketua perapat, jadi ia tidak ingin mengkhianati mereka. Namun, salah satu dari mereka juga setuju dengan ide ini, karena merasa selama ini mereka selalu berada di posisi lemah dan diserang. Melihat semua orang lebih setuju dengan rencana ini daripada menolak, Boy dengan cepat menarik Chai keluar untuk bernegosiasi lagi. Dia menjelaskan bahwa cara Kiat tidak masuk akal, apalagi geng perapat sudah menyatakan gencatan senjata sementara untuk fokus melawan geng pimpinan Gong. Jadi jika mereka tahu, pasti akan jadi masalah besar. Saat itu tidak ada yang akan percaya pada geng kelinci lagi. Saat itu Chai menyadari ada sesuatu yang tidak beres, lalu menanyai, "Boy, kenapa setiap kali menyebut geng perapat, dia selalu membela perapat dan curiga Boy sedang menyembunyikan sesuatu?" Akhirnya Boy harus mengakui pada Chai. Dia berteman dengan perapat di depan wajah tulus temannya. Chai benar-benar terkejut.
Chai merasa bersalah tapi berkata pada temannya bahwa tidak ada solusi lain. Boy sedih mendengar kata-katanya dan pergi. Saat itu Chai merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat pemimpin Chai sangat bingung, Nida datang untuk menghiburnya. Dia berusaha menenangkan Chai dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi Chai berkata padanya bahwa dia tidak cukup kuat untuk memikul tanggung jawab dan menyesal telah menjadi pemimpin geng karena dia tidak bisa melindungi mereka. Kemudian Nida meminta maaf karena telah mendengar percakapan mereka berdua, tapi juga menjelaskan bahwa Boy juga karena percaya dan menghargai Chai sehingga memutuskan untuk membuka hati tentang hal itu. Nida dengan lembut berkata, "Kamu adalah orang yang baik, berani dan lembut." Dia menyarankan Chai untuk berbicara dengan temannya, dan Boy pasti akan memaafkannya. Chai senang mendengar kata-katanya dan berterima kasih padanya. Dia memutuskan untuk mengikuti saran itu dan menyamar untuk menemui temannya di sebuah kedai teh susu tempat Boy sering duduk. Dia meminta maaf karena telah membentak temannya dan berjanji akan memikirkan rencana baru dan tidak akan membuat geng Prapat dalam bahaya. Temannya percaya padanya, mereka berdamai dan kembali akrab seperti dulu. Sementara itu, si Gamermo pergi berlatih dengan tim barunya. Dia senang dan antusias terus bermain game bersama mereka. Tapi dia menyadari mereka memperlakukannya seperti orang biasa. Sampai ketika dia kalah, mereka memarahinya hingga dia sedih. Dia pergi beristirahat dan duduk bersama gadis yang dia sukai. Kuyi menyiapkan makanan manis untuknya dan menyarankan agar dia keluar dari geng di sekolah untuk ikut turnamen. Si gamer bingung karena dia tidak ingin meninggalkan teman-temannya. Dia meminta Kuyi memberinya waktu untuk berpikir lalu pergi. Mau kembali ke asrama bersama teman-temannya dan membawa pizza untuk mereka. Dia berkata pada mereka bahwa dia punya banyak uang dari bermain game tapi tidak ingin mengatakan bahwa dia akan keluar sekolah untuk ikut turnamen. Mereka makan bersama dan berbicara tentang impian mereka mau menunjukkan sebuah cincin dan berkata bahwa akhirnya dia akan bertunangan dengan gadis yang dia sukai. Chai adalah satu-satunya yang belum punya pacar karena dia suka Nida. Tapi Nida sudah punya pacar. Lalu keesokan paginya, Chai memutuskan untuk berbicara dengan Nida dan mencoba mengungkapkan perasaannya. Tapi Nida malah meminta Chai memotretnya agar bisa dikirim ke orang yang sedang dia kencani. Chai sedih dan terpaksa menuruti. Dia melihat Nida bahagia dan memutuskan untuk mengorbankan cintanya demi kebahagiaan Nida. Tiba-tiba seorang paman mendekati mereka dan berkata bahwa dia menemukan apartemen yang dulu Nida cari dan bahkan memotretnya. Itu adalah kawasan Chana. Jadi ada sedikit petunjuk tentang kakak Chai, tapi dia tidak tinggal di sana. Nida meminta izin ayahnya lalu buru-buru membawa Chai ke alamat itu. Di sana dia melihat pacar Nida sedang bersama gadis lain. Dia sangat terkejut. Dia menyadari pria itu menipu Nida dan takut hati Nida akan hancur. Dia berdiri di depan Nida agar Nida tidak melihat pria itu malam harinya. Chai kembali ke kamar dan melihat teman-temannya menunggunya. Mereka bertanya apa yang akan dia lakukan terhadap para preman. Chai berkata bahwa dia telah memutuskan untuk bekerja sama dengan geng Prapat untuk mengalahkan mereka. Dia akan mengusir mereka dari sekolah. Temannya senang mendengarnya. Dia berterima kasih pada Chai. Keesokan harinya, mereka ke sekolah untuk menjalankan rencana. Mereka bertemu dengan pemimpin geng Prapat. Dia sedang menunggu mereka dan mereka tahu ada seseorang yang telah dipukuli. Gengnya mengira merekalah pelakunya dan dia menjadi marah, memutuskan untuk membatalkan perjanjian damai mereka rusak, membuat Boy terkejut. Dia berusaha menjelaskan bahwa para preman pasti telah menjebak mereka. Tapi pemimpin Prapat tidak percaya padanya, dan dia menerima rekaman suara yang membuat Boy tampak seperti pengkhianat. Dengan rencana yang sedang dia jalankan, dia berniat menipu mereka ke sebuah jembatan untuk menghukum dan menuduh mereka sebagai pengkhianat. Dia memperingatkan mereka bahwa jika mereka mendekati gengnya lagi, dia akan membuat mereka menyesal. Dia meninggalkan mereka dan pergi. Chai kebingungan. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan kembali ke teman-temannya agar mereka bisa memikirkan solusi. Dia berkata bahwa mereka harus mandiri, melawan geng preman dan mengusir mereka dari sekolah. Tapi Kiat menolak karena tidak ingin mempertaruhkan nyawanya.
Dia menyarankan mereka keluar dari sekolah dan Chai marah. Mereka bertengkar dan berkelahi. Teman gamer mereka melerai mereka. Dia berkata bahwa dia siap mengorbankan mimpinya, siap tinggal bersama mereka. Tapi karena mereka bertengkar, dia memutuskan akan ikut turnamen game. Dia memutuskan meninggalkan mereka dan pergi sambil menangis. Chai tinggal sendirian setelah teman-temannya meninggalkannya. Dia pergi malam hari, berlatih dengan Nida dan duduk bersama Nida. Dia menceritakan apa yang terjadi. Nida mengirim pesan ke tunangannya. Chai merasa kasihan pada Nida karena telah ditipu. Dia memutuskan untuk memberitahu Nida kebenaran dan berkata bahwa sayangnya pacarnya menipu Nida dengan gadis lain. Tapi sayangnya Nida tidak percaya padanya. Nida mengira Chai ingin membuat masalah di antara mereka dan memukul Chai. Nida meminta Chai tidak ikut campur urusannya. Nida memutuskan mengakhiri hubungan dengan Chai dan pergi. Chai sedih mendengar kata-kata Nida dan menangis sendirian. Keesokan harinya di sekolah, Chai tahu dari teman sekelas bahwa gengnya ingin berkelahi dengannya. Dia memutuskan pergi menemui mereka sendirian dan dia melakukannya. Dia berusaha berbicara dengan mereka, ingin memulihkan perjanjian damai. Tapi pemimpin perapat menolak dan memutuskan untuk mengalahkannya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Chai dan mengambil simbol geng. Akhirnya Chai dipukuli habis-habisan oleh geng perapat. Setelah itu mereka pergi ke geng preman, menyerang dan berkelahi dengan mereka. Saat itu Kiat memutuskan mengungkapkan cintanya pada gadis Bull yang dia sukai dan pergi ke bengkel Bull. Dia memberikan cincin pertunangan dan melamarnya. Tapi Bull mengejutkannya dan berkata bahwa dia tidak setuju. Menghancurkan hatinya, Bull memberitahu Kiat bahwa dia tidak mencintainya dan meminta Kiat menjauh karena tidak ingin bertemu lagi. Dan di sini juga Kiat tahu bahwa sebenarnya Bull adalah mata-mata. Dia sangat menderita. Akhirnya Bull meninggalkan Kiat dan pergi bersama pemimpin geng preman Gong. Mo jatuh dan duduk di tanah sambil menangis. Hari-hari berlalu dan Chai merasa kesepian. Karena dia dan teman-teman dekatnya telah berpisah. Dia berusaha berbicara dengan mereka untuk berdamai tapi mereka masih marah dan tidak ada yang menjawabnya. Di sekolah, teman Api datang ke kantin dan merasa rindu pada semua orang karena dulu mereka selalu menanyainya. Tiba-tiba geng perapat dan geng preman Gong masuk bersama. Keduanya mengajaknya bergabung dengan geng mereka. Tapi dia bingung tidak tahu harus memilih siapa. Karena itu, dua geng itu bertarung dan perkelahian berlangsung lama. Api bersembunyi di bawah meja. Hatinya penuh kebingungan. Dia bertanya-tanya kenapa semua orang bertengkar karena dirinya. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Sementara Chai masuk kelas dan melihat Nida. Tapi Nida mengabaikannya dan tidak mau bicara. Dia tahu dari guru bahwa ada lomba penemuan dan pemenang utama akan mendapat hadiah besar. Dia penasaran dan bertanya pada guru. Tapi karena itu dia otomatis terpilih untuk ikut lomba. Sementara itu, Boy mencari geng perapat dan memutuskan untuk bergabung. Pemimpin menyambutnya dan setuju, tapi Boy meminta agar seluruh kelompok temannya juga diterima agar mereka aman. Namun, pemimpin menolak dan meminta maaf. Dia hanya menerima murid yang bisa berkelahi dan membiarkan Boy berlatih sendirian. Saat itu, Mo pulang ke rumah dan mengingat kenangan bersama teman-temannya. Dia merasa rindu dan sedih makan sendirian. Andai waktu bisa kembali agar mereka bisa tetap tinggal di desa. Keesokan harinya, Nida menemui pacarnya dan memperhatikan dia terus memegang ponsel. Nida mulai curiga. Saat mereka keluar dari kantin, pacarnya mengantarnya pulang. Saat itu, gadis yang menjadi selingkuhan pacarnya muncul. Gadis itu marah melihat pacarnya bersama Nida dan menyerang Nida. Dia mencoba memukul Nida dengan tongkat, tapi Chai datang tepat waktu dan melindungi Nida dengan tubuhnya. Nida terkejut dengan apa yang terjadi. Dia marah dan terus memukul pacarnya di pipi hingga wajahnya terluka dan memutuskan untuk putus. Dia membawa Chai pergi dan mengajaknya ke kantinnya. Dia meminta maaf karena tidak percaya pada Chai. Chai senang mendengar kata-katanya dan berkata bahwa dia tidak marah karena menganggap Nida orang terpenting dalam hidupnya. Mereka berdamai dan kembali menjadi sahabat seperti dulu.
Dia mengajak Nida melihat penemuannya dan menjelaskan bahwa dia memutuskan membuat lengan mekanik untuk melindungi murid lemah dan melindungi mereka dari para pembuli Nida. Diam-diam menyukai ide itu dan mendorong Chai untuk melanjutkan. Malamnya mereka makan bersama. Di sana, Chai akhirnya melihat kakaknya yang selama ini dia cari dan akhirnya mencoba bicara dengannya. Tapi kakaknya malah lari. Chai terus mengejar sampai akhirnya menangkap dan bertanya kenapa kakaknya begitu. Kakaknya mengaku yang sebenarnya. Dia mengaku pernah berbohong agar adiknya bisa bangga bahwa sebenarnya dia tidak bisa masuk universitas. Jadi selama bertahun-tahun dia hanya bekerja keras, berjuang untuk hidup sendiri. Dia tahu dirinya tidak ingin kembali ke desa, tidak ingin menjadi beban siapapun, juga tidak ingin disebut sebagai pecundang. Chai terharu mendengar kata-katanya. Dia berusaha menghibur dan menenangkan bahwa dia akan selalu ada. Dan mendukung kakaknya. Chai menangis terseduh-seduh, mengatakan sangat sayang dan rindu kakaknya lalu memeluk erat kakaknya. Seminggu kemudian, lomba penemuan dimulai dan setiap murid mempresentasikan proyeknya. Giliran Chai, dia dengan antusias maju ke depan juri dan memperkenalkan penemuannya. Dia mulai dengan menjelaskan idenya. Aitu adalah alat berbentuk telapak tangan untuk membantu murid lemah. Semua orang menyukai ide itu dan dia mendapat nilai tertinggi. Nida berdiri di samping untuk mendukungnya. Dia dengan senang memberi isyarat dan berkata sangat bangga pada Chai. Saat Chai pergi, Nida membawanya ke gudang dan bertanya apakah Chai ingin mengatakan sesuatu pada teman-temannya. Chai mengingat kenangannya bersama mereka di desa dan menyadari bahwa mereka lebih dari sekadar teman mereka seperti saudara kandung. Selalu ada di saat sulit dan tidak pernah meninggalkannya. Dia menyesal telah bertengkar dengan mereka dan berharap mereka memaafkannya. Tiba-tiba teman-temannya masuk. Nida sudah sepakat dengan mereka untuk bersembunyi dan diam-diam mendengarkan Chai. Mereka sadar sudah tidak marah lagi dan setuju untuk kembali berteman seperti dulu. Chai senang mendengar kata-kata mereka. Dia memeluk mereka dan memanggil nama mereka. Semua melupakan pertengkaran, bersama ke kantin seperti dulu, dan bersenang-senang bersama. Tiba-tiba si gamer Mo mendapat telepon dari gadis Kui yang dia sukai tapi dia tidak menjawab. Saat ditanya kenapa, dia bilang tidak ingin lanjut dengan tim karena mereka memberi tekanan padanya. Dia berkata jujur pada Kui dan Kui tidak marah. Temannya terharu mendengar kata-katanya. Keesokan harinya, Mo menemui Kui dan menjelaskan bahwa dia suka bermain game untuk hiburan, bukan hanya demi uang. Dia minta maaf dan berkata ingin tetap bersama teman-temannya. Kui menghargai keinginannya dan berjanji jika Mo butuh, dia bisa menghubungi kapan saja. Si gamer senang dan berterima kasih. Dia ke sekolah dan bertemu tim lamanya. Dia bilang akan kembali bermain bersama mereka seperti dulu. Mereka senang dan menyambutnya. Sementara Kiat, dia ke kantin. Kebetulan, dia bertemu lagi dengan pemilik motor Bull. Gadis itu sudah membayar Kiat dan berharap Kiat mengerti alasannya. Setelah itu, Kiat paham bahwa Bull bertindak seperti itu karena khawatir padanya dan Kiat memaafkan Bull. Dia berkata tidak marah dan mengucapkan kata terakhir. Dia mendoakan Bull sukses di jalan yang Bull pilih meski jalan itu tanpa dirinya. Setelah itu, Kiat pergi dengan air mata, melihat Bull dan Kiat masih bertemu di kantin. Pemimpin gong marah dan pergi ke bengkel Bull. Dia terus berteriak dan mengancam Bull. Dia memperingatkan jika Bull masih berhubungan dengan Kiat atau teman Kiat lainnya, dia akan membuat Bull menyesal. Dia mengancam akan menghancurkan motor Bull. Setelah itu dia ke sekolah dan memutuskan menjalankan rencananya. Pertama, dia menghancurkan penemuan Chai. Saat tahu kerusakan itu, Chai benar-benar hancur. Semua usahanya terasa sia-sia. Chai menjadi marah. Dia ingin mencari para preman untuk berkelahi, tapi teman-temannya menahannya. Melihat Chai sedih, Nida merasa kasihan dan menggenggam tangan Chai untuk menghibur dan menenangkan malam itu. Mereka menyergap pemimpin geng perapat untuk mengeroyoknya. Tapi mereka terlalu meremehkannya. Mereka pikir dia hanya anak muda, tidak tahu dia adalah monster. Dia mulai bertarung dan mengalahkan banyak dari mereka. Banyak tulang patah dan wajah hancur. Sayangnya, para preman menyerang dari belakang hingga perapat jatuh dan tidak bisa bertarung lagi. Pemimpin gong tertawa keras karena yakin tidak ada yang bisa menghalanginya lagi.
Keesokan harinya dia ke sekolah dan memutuskan menguasai sekolah. Tapi Chai dan teman-temannya sudah berkumpul untuk menghentikannya. Mereka takut karena jumlah mereka sedikit. Tapi tiba-tiba semua murid yang pernah dipukuli preman memutuskan bergabung dengan Chai dan membantunya. Bahkan menyelamatkan penjaga sekolah Chai senang mendapat semangat dan dukungan mereka. Nida punya rencana untuk mengalahkan para pembuli dan keluar bersama Chai untuk memberitahunya. Chai suka rencana itu dan memutuskan menjalankannya. Dia mengantar Nida pulang. Nida senang dengan perhatian Chai dan mulai jatuh cinta. Sebelum Chai pergi, Nida mencium pipinya. Berterima kasih karena selalu ada dalam hidupnya Chai membantunya. Dan Nida masuk rumah. Chai bahagia. Akhirnya pahlawan kita merasa punya tanggung jawab besar melindungi Nida dari para pembuli agar Nida bisa percaya padanya. Keesokan harinya, pemimpin geng Gong mengumpulkan semua murid dan naik ke panggung untuk berbicara. Dia berkata bahwa dia telah menjadi geng terkuat di sekolah, bahwa mereka harus membayar padanya atau dia akan memukuli mereka. Mereka takut dan merasa terpaksa menuruti perintahnya. Tiba-tiba Chai dan teman-temannya datang. Mereka sadar tidak akan membiarkan dia melakukan hal bodoh yang direncanakan. Mereka mulai menjalankan rencana yang sudah disepakati. Chai dan teman-temannya menyebar dan bersembunyi di tempat berbeda untuk mengurangi jumlah geng. Rencana berhasil, para preman mencari mereka tapi Kiat tertawa karena sudah menyiapkan jebakan. Dia mengoleskan lem di lantai sehingga para preman tidak bisa bergerak, lalu memanfaatkan kesempatan dan mengalahkan mereka satu persatu. Si gamer Mo memasang jebakan dan berhasil mengalahkan banyak dari mereka. Yang tersisa hanya pemimpin geng. Dia bersiap bertarung sendirian melawan Chai. Chai khawatir pada Nida dan meminta Nida membiarkannya bertarung, berjanji apapun yang terjadi akan melindungi Nida. Dia mengumpulkan keberanian dan menyerang pemimpin, menggunakan teknik yang dia pelajari dari Nida. Tapi pemimpin terlalu kuat, dia menghindari Chai, menendang perut Chai dan menjatuhkannya. Dia mendekat untuk menghabisi Chai, tapi Nida turun tangan dan menghentikannya. Nida memukulnya dan membuatnya mundur. Dia mundur dan memutuskan melawan balik. Nida mulai menyerangnya sendiri, memukulnya dengan seluruh kekuatannya. Tapi pemimpin itu ternyata tidak terluka. Dia hampir mematahkan tangan Nida. Tapi Chai datang membantu, mengangkat Nida seperti sedang berdansa. Bersama mereka melakukan serangan gabungan. Nida menendangnya dan mereka berdiri saling membelakangi, bekerja sama mengalahkannya. Mereka menghindari semua serangannya dan memanfaatkan peluang. Mereka terus menyerangnya. Chai ketakutan, tapi pemimpin mulai pusing dan merasa ini akhir baginya. Chai memutuskan membalas dendam. Dia terus memukul pemimpin dengan seluruh kekuatannya sampai pemimpin jatuh dan pingsan. Chai bahagia karena akhirnya mereka menang. Dia berkumpul lagi dengan teman-temannya dan semua murid di sekolah dan berkata bahwa mereka juga telah mengalahkan geng preman Gong Misi selesai dan sekolah akhirnya aman. Aturan sekolah berakhir. Chai telah berubah dan menghentikan perkelahian dan perundungan. Sekarang mereka bisa belajar dengan damai. Para murid senang dan bersorak untuk Chai. Mereka meneriakkan nama Chai yang lega karena berhasil mengubah sistem. Saat dia keluar, dia melihat pemimpin geng perapat menunggunya dalam keadaan terluka. Dia meminta maaf atas semua yang telah dilakukan. Dia berterima kasih karena telah membalas dendam pada para pembuli dan berjanji akan membantu jika Chai butuh. Chai senang mendengarnya. Dia memutuskan fokus belajar untuk meraih mimpinya. Sebulan berlalu dan Chai berhasil memperbaiki penemuannya. Dia juga menjualnya dan ikut lomba. Dia memenangkan juara 1 dan mendapat hadiah layak. Dia menggunakan uang hadiah untuk membangun sekolah. Dia membangun taman bermain besar untuk murid dan membuat klub agar mereka bisa berlatih bela diri. Dia berhasil mengubah sekolah dan membuatnya jadi tempat yang lebih baik. Setelah itu, di antara para murid dia senang karena mereka terus menyapanya. Bagi mereka, dia adalah pemimpin. Setelah itu Chai menemui Nida untuk akhirnya mengungkapkan cintanya. Nida mendukungnya, menggenggam tangannya dan menawarkan diri jadi pacarnya. Nida malu tapi setuju. Mereka bahagia berjalan bersama. Hari-hari berlalu dan setelah ujian selesai, mereka memutuskan kembali ke desa untuk membuktikan pada semua orang
bahwa mereka bukan pecundang cai, mengajak Nida untuk memperkenalkannya pada keluarga. Saat mereka sampai, seluruh desa menunggu dan menyambut mereka hangat. Mereka dianggap sebagai kebanggaan desa. Para pahlawan kita bahagia karena mereka berhasil dan meraih impian mereka. Mereka duduk di tepi sungai dan sepakat akan masuk universitas bersama. Mereka tetap bersatu sampai kapanpun. Dan cerita pun berakhir.